Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah, marilah syukur tidak pernah kita hentikan diri kita untuk mendapatkan nikmat Allah, yaitu la in syakartum la azidannakum. Begitu pula syukur yang kita lakukan akan menjadikan Allah menjamin keamanan kita, sebagaimana firman Allah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian selama kalian bersyukur dan beriman. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Pagi ini kita akan mencoba mengambil tema yang terdapat dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Kita metodenya tadabbur ayat. Harapannya pertemuan kita ini selain dapat ilmu juga membawa pahala yang besar. Karena Nabi kita pernah bersabda, "Afala ahadukum ilal masjid wa yaqra wa ya'lam ayataini min kitabillahi 'azza wa jalla khairun laka min aqtaini qawmaini." Tidakkah kalian bisa berbagi-bagi membaca atau memahami dua ayat Quran itu lebih baik daripada mendapatkan hadiah dua ekor unta yang gemuk-gemuk. Begitu pula majelis terus Quran dijamin oleh Nabi akan Allah kasih as-sakinah, akan Allah berikan rahmah, kemudian dikelilingi malaikat dan orang tersebut namanya disebut Allah di hadapan malaikat terdekat. Itu diharapkan di antara fadilah mendalami kitab Allah Subhanahu wa taala, selain dia mendapatkan ilmu dan manfaat, karena inilah kurikulum Rasulullah, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin walan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan melalaikan kalian, amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, jangan pula anak-anak kalian, an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan seperti itu, fa ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang khasir, yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan sedekahkanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut,
sebelum datang kepada salah seorang dari kalian al-maut, kematian. Fayaqula, lalu dia baru berkata, Rabbi law la akhartani, duhai Rabb, duhai Allah, sekiranya engkau akhirkan ila ajalin qarib, menuju ajal yang sedikit, diberi waktu lagi sedikit, fa saddaq, maka aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Wa la yu'akhirullahu nafsan, dan Allah sekali-kali tidak akan mengakhirkan satu jiwa idza jaa ajaluha, jika telah datang ajalnya. Wallah khabirum bima ta'malun, dan Allah itu khabir, Maha mengetahui bima ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan. Itulah makna global dari surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Mari kita dalami, kita tadabburi ayat-ayat mulia ini. Yang pertama, kita mendapatkan sapaan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ini berarti meminta kita sebagai orang beriman untuk perhatian. Apa yang akan kau perintahkan mesti kebaikan, atau apa yang akan kau larang mesti keburukan. Kita siap-siap untuk sami'na wa ata'na. Begitulah sikap orang beriman yang ketika diperintah Allah, dijamu Allah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan sampai menyibukkan kalian harta benda kalian dan anak-anak kalian an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Jadi ini disebutkan apa yang menyibukkan, sebenarnya amwalukum wala auladukum, disebutkan harta dulu baru anak. Karena kalau anak ini menyibukkannya biasanya ya tidak sesibuk harta. Hartanya semakin banyak semakin sibuk. Anak biasanya sudah agak gede, sudah mulai lancar. Banyak sekali ini karakter yang dibalik orang munafik itu, sedikit ingatnya pada Allah. Maka disebutkan di sini orang beriman jangan sampai sedikit ingat kepada Allah gara-gara sibuk dengan harta dan anak-anak. Orang munafik itu aslinya wala yadhkurunallaha illa qalilan. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali qalilan, kecuali sedikit. Ini bedanya orang munafik dan orang beriman. Kalau orang beriman itu ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsiran, ya Allah. Hai orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Kalau orang munafik sedikit, kalau orang beriman banyak. Ingat pada Allah Ta'ala. Maka ini Allah mengingatkan jangan seperti orang-orang munafik, orang-orang fasik yang kesibukannya justru ngurusi dunia tetapi melupakan Allah. Dalam konteks agama kita tidak tercela ngurusi dunia, bahkan tugas kita mengurusi dunia, karena kita ini khalifah fil ardh, tapi ngurusi dunia untuk mengingat Allah. Kalau dalam ayat yang jelas surat Al-Qasas itu sudah 8 misalnya, itu apa? Kita wabdaghi fima atakallahu darul akhirah, carilah dengan yang Allah berikan padamu, baik waktu, harta, apapun dunia ini, untuk apa? Darul akhirah, mencari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupakan bagian di dunia. Jadi ini konsep muslim, bukan menjauh dari dunia seperti, mohon maaf, ajaran-ajaran sufiyah yang menyerempet. Dan ini dulu memang digesahkan oleh orang-orang fusak, ya, terutama di zaman Belanda dulu. Inilah dakwahnya Senok Burgronya yang pura-pura jadi syekh. Ada seorang
yang bukan muslim, dia orientalis yang sampai di Aceh kalau tidak salah namanya ganti Syekh Abu Jabbar, orang Belanda, sama-sama putihnya dikira orang Arab, mancung birunya gitu orang Arab. Dan dia seorang orientalis yang ditugaskan Belanda untuk meneliti apa ini langkah paling tepat untuk mengalahkan umat Islam atau musuh Islam. Akhirnya sebetulnya mengambil kesimpulan orang Islam Indonesia ini untuk beribadah jangan diganggu. Masjidnya dibesarkan tidak apa-apa, masjid sedikitnya kuat-kuatkan, yang penting jangan masuk wilayah-wilayah utamanya politik, ekonomi lemahkan. Jadi mereka pokoknya politik itu kotor, ekonomi itu banyak sudah kita fokus dikit. Ini dikit perlu banyak, tapi jangan sampai melupakan tugas hidup kita untuk memakmurkan diri. Maka disinilah orang muslim hidupnya seimbang, dia ngurusi dunia, tapi dunia diurus untuk meraih kemuliaan akhirat. Dia tidak lupa kepada Allah, karena hakikatnya dunia ini untuk ujian kita, dia berluapun ayyukum ahsanu amala. Ini harus menjadi konsep seorang muslim, sehingga dia yang sholat, dia yang zikir, dia yang saum, tapi dia juga bekerja dengan profesional. Dia mungkin memiliki perusahaan, dia mungkin menjadi seorang bagian-bagian sosial dan sebagainya. Dia jadi pemimpin, yang semua itu bagian dari ibadah kepada Allah. Kita lihat inilah profil para sahabat. Para sahabat orang yang paling kuat zikirnya pada Allah, orang yang paling kuat ibadahnya pada Allah, tetapi juga paling pandai mengatur dunia, sehingga disimpulkan oleh para pengamat, para salaf, para sahabat itu mereka rubanan fil laili, fursanan fil nahar. Para sahabat itu rubanan fil lail, mereka menjadi rohib seperti pendeta-pendeta ibadah di waktu malam, tapi kalau siap fursan, seorang mujahid pemuda-pemuda yang luar biasa di waktu siang hari. Mereka mampu menyatukan itu, sehingga akhirnya dalam waktu yang cukup lama, berat berpuluh-puluh abad ya, bukan yang berabad, berpuluh-puluh abad, kaum muslimin pernah memimpin dunia, sampai mungkin akhirnya ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk tahun 1924 itu. Ini realita ketika umat Islam itu konsep hidupnya itu seimbang antara ngurusi dunia dan zikir kepada Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, disebutkan oleh Al-Ghazali, orang yang lari berzikir kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka orang yang rugi. Bagaimana tidak rugi? Karena zikir kepada Allah ini menjadikan kita diingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsiran, itu perintah Allah kepada kita. Kemudian Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 152, fadhkuruni adkurkum. Ingatlah kalian kepada aku Allah, aku ingat kepada kalian. Dalam hadis disebutkan di Sahih bahwa kalau seorang itu mendekat kepada Allah itu satu jengkal, Allah dekat kepada kita satu hasta. Kalau hamba mendekat kepada Allah dengan berjalan kaki, Allah mendekat dengan berlari. Ini menunjukkan semakin orang ingat Allah, semakin dekat Allah, semakin Allah dekat dengannya. Kalau Allah sudah dekat, Allah sudah cinta, maka tentunya akan mendatangkan ma'unah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah ingatkan, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi farah kesuksesan itu terkait dengan wadhkurullaha katsiran, banyaklah ingat kepada Allah. Kemudian dalam hadis disebutkan sabaqal mufarridun, orang-orang mufarrid itu telah mendahului pahala yang banyak.
Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma mufarridun? Ya Rasulullah, siapa itu al-mufarridun? Qala adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirah, yaitu orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ini hadis sahih. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian memberi kabar amal-amal yang paling baik, wazkah 'inda malikikum, dan lebih mensucikan di hadapan raja kalian yaitu Allah, wa arfa'aha fi darajatikum, dan lebih mengangkat derajat-derajat kalian, wa khairul lakum min infaqidz dzahabi wal wariq, dan lebih baik bagi kalian daripada infak emas dan perak, wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik bagi kalian daripada saat kalian bertemu musuh kalian pukul leher mereka atau mereka mukul leher kalian. Qalu bala ya Rasulullah, mereka mengatakan ya Rasulullah, siap. Qala zikrullahi ta'ala, Nabi bersabda zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi jamaah sekalian, zikir ini luar biasa fadilahnya, luar biasa kemuliaannya, bahkan termasuk amalan yang ringan tapi memberatkan timbangan. Amalan yang ringan tapi memberatkan timbangan. Mungkin antum masih ingat ya yang sering dibaca oleh orang-orang, kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan dalam lisan, berat dalam timbangan. Kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kita juga teringat kalimat zikir yang sangat luar biasa, itu la ilaha illallah. Ketika di hari akhir nanti ada saat seorang hamba itu diperiksa oleh Allah, kitabnya itu 99 isinya dosa semua, dosa semua. Kemudian Allah menanyakan kepada hamba itu, adakah yang diingkari? Hamba itu sadar, memang itu dia lakukan semuanya. Kemudian punya kebaikan enggak ya Allah? Allah memberitahukan engkau punya satu kebaikan. Maka dikeluarkanlah bitokoh itu kartu tulisan kebaikan. Dia pernah mengucap la ilaha illallah. Menurut para ahli syarah hadis ini diucapkan ketika menjelang ajal. Ditimbang dosa yang 99 kitab dosa itu, catatan dosa, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah. Ternyata malat bin la ilaha illallah, ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kira ini lebih berat sekali. Pernah juga Nabi Musa alaihissalam minta pada Allah, ya Allah, saya minta dikasih sebuah kalimat yang saya ingin berzikir berdoa kepadamu dengannya. Allah berfirman, ya Musa, qul la ilaha illallah. Musa ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa bahasa kita ngenyang, ya Allah, qul ibadaka yaqulu hada. Semua orang mengucap ini. Uridu syai'an takhussuni bi. Saya pengen sesuatu yang saya spesialkan untukku. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, law anna samawati sab'a wal ardi sab'a wa ma bainahum, seandainya sekiranya langit yang 7 dan bumi yang 7 dan apa yang ada di antara keduanya selain Allah dan aku dalam satu fikifatin, satu timbangan, wala ilaha illallah fikifatin, kalimat la ilaha illallah dalam timbangan yang lain,
marat bina la ilaha illallah, berat, lebih berat daripada la ilaha illallah. Ini contoh zikir-zikir yang luar biasa yang Nabi pernah bersabda, orang terbaik di dunia pada hari itu adalah yang berhasil mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali. Itu khairul nas ya. Maka ini jemaah sekalian, zikir ini perlu mendapat perhatian kita semuanya. Dan ini adalah metode kenabian supaya kita ini kuat imannya, kuat hubungannya dengan Allah, kemudian tidak banyak tergelincir dengan metode zikir yang sangat banyak. Antum nanti keluar rumah ada doa Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu zikir yang kalau kita resapi mengokohkan iman kita. Oh, saya ini ngapain karena Engkau ya Allah. Saya sadar tidak ada, saya tidak punya kemampuan apapun kecuali atas pertolongan Engkau ya Allah. Itu baru zikir satu itu. Nanti kita kalau malam, kalau memang kita mampu ya, berharap mampu, itu kita disunahkan baca doa surat Al-Mulk yang itu nanti mengokohkan iman kita lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Sadar ya Allah yang kuasanya Allah. Nanti kita tinggalkan wasirru qaulakum aw ijharu bi innahu 'alimun bidzati sudur. Mau kau sembunyikan, kau ungkapkan kalimat-kalimatmu, Allah tahu apa yang dalam hatimu. Ini pengokohan muraqabatullah. Ya. Jadi dikit-dikit yang kalau kita resapi itu dahsyat membentuk jiwa kita. Nanti kita apalagi ya mau makan, mau kemana, mau ke kamar mandi, ada Bismillah. Ini semua akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir ini kalau kita resapi, kita renungkan, kita pahami dan fikir kita, itu sangat besar pengaruhnya untuk menjaga kita dari kemaksiatan. Apalagi zikir inilah kekuatan kita, benteng buat kita dari godaan-godaan syaitan. Setan itu lemahnya dengan zikrullah. Makanya Nabi pernah menyampaikan wa amurkum bi dzikrillah, saya perintahkan untuk zikir kepada Allah. Fa inna maf'ul dzalika, permisalan zikir itu karajul kharaja ala adwi akal, seperti seorang yang dikejar musuhnya dengan cepat, hatta dakhala hasin sampai dia bisa berhasil masuk sebuah benteng sehingga dia aman dari kejaran musuh. Kadzalikal abdu, demikianlah seorang hamba, la yuhrizu nafsahu minal syaitan illa bi dzikrillah, dia tidak akan bisa melawan, menjaga diri dari syaitan kecuali dia berzikir kepada Allah. Ini kadang-kadang orang-orang yang modernis ini rada kurang digire gitu ya. Oke, amale bergerak. Karena kita satukan modern ke modern ini adalah kebiasaan yang dihasung oleh Rasul kita ya. Bahkan Nabi kita itu kalau memang luar biasa, kita dari subuh itu sampai duha itu di masjid, sampai terbit matahari di masjid. Nanti beliau juga habis asar kan juga suka di masjid berpikir. Dia kadang-kadang duduk ini sahabat ngitung sekali majlis jika istighfar 100 kali. Dari ini memang kita ini punya lawan berat. Lawan dikir itu adalah HP. Karena kalau duduk nunggu apa itu orang dikir tapi HP. Ini lawan berat kita ya. Maka kita harus ya bagaimana seimbang hidup ini. Ya karena memang ini kenyataan ada HP dan memang kalau kepentingan silakan, tapi bagaimana dikirnya sampai hilang berkawan-kawan godaan dunia. Kalau di ayat tadi la tulhikum amwalukum
wala auladukum ambilillah ini juga sekarang yang untuk menjadi problem atau musuh kita adalah amwalnya itu HP ya, banyak melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi anak-anak muda kita yang kalau sudah kadung pecinta game online sudah kadang-kadang sholatnya pun dipercepat untuk seperti ini PR besar kita ini. Maka via tarbiyah yang sangat penting, tarbiyah untuk membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ajak diri kita dulu, kita ajak keluarga kita, anak-anak kita untuk terbiasa dengan zikir pagi, zikir sore, zikir harian, supaya nanti mereka juga rindu dari syaitan. Itu maka orang yang meninggalkan zikir Allah sebutkan termasuk apa? Orang yang faulaika humul khasirun, rugi sekali. Nah, jadi kami Allah agar kita dekat dengan Allah, kemudian agar kita dari syaitan, agar hati kita hidup sebagaimana seorang ulama Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, inna dzikra lil qalbi kalma'i lisamaki. Sesungguhnya zikir itu bagi hati seperti air bagi ikan. Jadi kalau hati kering dari zikir, yaitu menunjukkan hatinya mati. Wong sedikit dikit aja bisa mati, yang seperti disebutkan dalam ayat tadi, orang munafik itu wala yaqulallahu illa qalila, apalagi enggak berpikir kepada Allah. Baik, itu ayat yang ke-9. Kemudian ayat berikutnya wa anfiqu, infakkanlah, baik ini yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib ya zakat mal, infak wajib, sedekah wajib, yang itu harus dikeluarkan setahun sekali setelah sampai nisabnya, setelah sampai haulnya. Nanti bisa dipelajari di fikih bab zakat. Terutama juga nanti kita perlu belajar tentang fikih zakat harta perdagangan, sampai dagang, apakah ada zakat itu profesi yang sekarang mungkin dia nggak punya dagangan tapi gajinya mungkin sebulan 15 juta, itu bagaimana zakatnya, itu perlu dibahas mungkin sosial keluarga pembahasan fikih kepada sosial yang ahli di dalam masalah fikih. Kemudian sedekah sunnah, yang mana ini memang karena kita sadar semua ini adalah milik Allah, harta kita titipan Allah, maka bagaimana kita juga mengikuti apa yang Allah kehendaki, yaitu agar sebagian harta yang Allah titipkan untuk yang berkebutuhan, untuk fisabilillah, yang Allah sendiri memang mengajari kita melalui Rasulullah. Sedekah yang sunnah itu level-level kita, level-level yang bukan seperti level Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu maksimal itu sepertiga dia bagus. Kalau level Abu Bakar itu beliau ditanya, ya Umar, berapa yang kau tinggal untuk rumahmu? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Seluruh hartanya diambil sedekahkan fisabilillah. Itu sahabat Abu Bakar biasa seperti itu, yang mendekati Rasulullah begitu. Rasulullah punya ghanimah emas batangan emas habis ketika sebelum waktu malam. Nah, untuk orang-orang yang mungkin di bawah itu, ketika saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit parah, beliau ditengok Rasulullah. Dia saat merasa ajalnya sudah dekat, tapi Rasulullah sabda, belum, kamu belum mau mati sekarang, kamu belum mati sebelum nanti kamu berbuat apa. Kemudian saat bertanya, Rasulullah, saya mau sedekah seluruh hartaku. Nabi bersabda, jangan. Kau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada dalam keadaan kekurangan.
Separuh Rasulullah terlalu banyak. Sepertiga Rasulullah, ya itu sudah banyak. Jadi kalau mau sedekah ala sahabat, ya boleh berapa? Sepertiga. Makanya seorang petani pada zaman dulu itu tanahnya selalu kena air hujan. Dia tok, lainnya enggak. Jadi ada orang jalan-jalan dengan suara di langit, kasih hujan, kasih air sawahnya si fulan. Akhirnya hujan di tempat yang kosong dan mengalir ke sawahnya si fulan. Setelah itu orang yang dengar tadi mencari pemilik sawah, tanya namamu siapa? Fulan tuh. Cocok dengan yang disebut di langit. Kenapa dari langit ada suara seperti itu? Kira rahasianya apa? Saya membuat rahasia. Saya ini kalau bertani itu punya kebiasaan hasilnya saya bagi tiga. Sepertiga untuk kerja usaha, sepertiga untuk menghidupi keluarga, sepertiga untuk sedekah fisabilillah. Yang bagus itu, terutama yang uangnya berkecukupan ya. Kalau nggak cukup ya utamakan keluarga dulu. Kalau kebutuhan keluarga rohito, gaji sayuto ya ini pakai sakuat deh. Sebagai sebagian kalau nggak cukup untuk keluarga karena sedekah paling utama pertama adalah sedekah untuk keluarga. Jadi Nabi kita sampaikan sedekah dirhamun untuk fuqara, dirhamun untuk anak yatim, dirhamun untuk keluarga yang paling baik, dirhamun untuk keluarga. Ini tentunya bagi yang agak mampu tadi bisa dibagi sepertiga. Tapi bagi yang memang kondisinya belum mampu ya sedekah semua sekuatnya. Karena ciri takwa itu sedekah. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra dalam Quran. Orang takwa itu cirinya mereka berinfak fis sarra dalam kondisi longgar, wad dharra sempit. Orang longgar bagi yang sempit-sempit enggak pernah sedekah jadinya. Sedekah semampunya. Kayak zaman Nabi orang miskin dia sedekah bawa kurma sak. Ini sahabat tep apa? Sak cako. Ono sing bawa sak pikul itu dari kemampuannya. Dan itu akan memberkahi harta kita, termasuk mendapatkan doa malaikat Allahumma a'ti munfiqan, ya Allah, khalafan, ya Allah berilah ganti untuk ahli infak dan berilah kehancuran untuk orang yang tidak mau bersedekah. Jadi kita kepada doa malaikat yang suka sedekah akan diganti oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi bersumpah bahwa mana usomalun min sodakotin, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini mari kita biasakan sedekah. Bagi yang punya usaha, bagus kalau usaha-usahanya itu ada di semacam dipastikan pokoknya usahaku ini untungnya 10% fisabilillah. Bagus tuh, nanti insya Allah itu akan berkembang insya Allah, karena itu diberikan oleh Allah usahanya. Punya perusahaan, punya apa, berapa persen? 5% fisabilillah. Oh, bagus sekali kalau setiap muslim seperti itu ya. Sehingga nanti karena bagaimanapun namanya hidup ini butuh dengan dana. Itu kalau kita bisa kumpulkan untuk fisabilillah, nanti akan bisa membantu fuqara, anak-anak yatim yang Nabi bersabda apa itu ya, anak wa kaful yatim wal masakin wal amal, dalam riwayat itu akan seperti di surga. Orang yang ngurusi janda, anak yatim, orang miskin itu kalau dia fisabilillah, dia derajat seperti seorang mujahid fisabilillah. Di bagiannya jihad harta, bagiannya jihad harta untuk kepentingan kemaslahatan umat. Allah ingatkan untuk bersedekah mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyahumul maut. Allah ingatkan agar kita sadar bahwa ajal kita itu tidak lama, ya. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan mendatangi kita. Banyak cerita-cerita orang mati mendadak. Pernah kita baca berita di koran, lurah di mana itu Pak Lurah, saya senengnya
warganya ada jadi artis terus ditangkap jugitan, pas jugit langsung mati. Nah ini kan ngeri. Alhamdulillah ada beritanya kan pernah saya lupa dengan ada yang ya macam-macam, ada pakai bal-balan tiba-tiba mati. Kalau saya ngapain sujud mati, selama mati alhamdulillah husnul khotimah. Maka sedekah ini akan kita semakin semangat kita ingat kematian. Yang mana memang kematian ini Nabi sangat menghasut itu untuk ingat mati. Bahkan beliau menganggap orang tercerdas itu orang yang paling banyak kan mati. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang paling cerdas itu? Nabi menjawab, aktsaruhum dzikran lil mauti, yaitu orang yang paling banyak kan mati. Wa aktsaruhum isti'dad dan lima ba'dal maut. Setelah ingat mati, dia memperbanyak persiapan untuk membawa bekal hidup setelah mati. Ini orang cerdas, bukan orang yang titelnya banyak, tidak, tapi justru orang-orang yang banyak ingat. Kalau saya nikmati apa yang saya bawa, sebekal apa, dia terus memperbanyak bekal-bekal dirinya, sehingga dia berbuat beramal soleh itu bukan merasa diwajibkan, ya wajib betul, tapi saya bukan semata-mata karena hukumnya wajib, tapi ini bekal saya, kebutuhan saya butuh sholat. Maka Nabi bersabda, wajulat as-sholatu qurratu aini, Allah jadikan sholat itu menjadi permata hatiku, menjadi penyejuk hatiku. Sudah bukan kewajiban lagi pikirannya, tapi ini kebutuhanku. Saya ngaji, ini bukan karena kewajiban lagi, wajib betul, tapi dulunya sudah kebutuhanku. Saya sholat, saya sedekah, saya berbagi, ini kebutuhanku. Sudah sadar, bukan merasa ini sebagai bukan wajib lagi. Itu level awal, levelnya level dia sudah rindu berbuat amal soleh. Kalau dia sadar, nanti yang menjadi temannya yaitu orang-orang yang melupakan bahwa yang setia aja ya amal solehnya itu. Nanti kalau kita sudah mati, istri kita, suami kita, anak kita itu sudah selesai urusannya. Apa ada di antara orang suami istri karena saling mencintai, suaminya mati terus di kuburan loro nginep sewengi di kuburan, mau? Kan nggak ada yang mau ya, apalagi suami tambah nggak mau ya, istri saya mau, sudah selesai dengan kematian. Yang setia siapa? Ya amal soleh. Maka bagus sekali perenungan seorang salaf yang namanya Hatim Al-Asam rahimahullah yang mengatakan, saya melihat manusia itu memiliki barang-barang yang sangat berharga. Mereka menjaganya, mereka merawatnya, mereka memuliakannya. Ini ada yang senang apa ya, manuk dilus-lus, dimandikan, gitu kan. Kalau saya senang apalagi keris, kan ya, keris. Mereka jaga. Tapi saya lihat itu tidak menemani mereka sampai mati. Saya melihat barang-barang mereka senangi itu akan selesai ketika kematian mendatangi mereka. Maka saya menjadikan kecintaanku adalah mengumpulkan amal-amal soleh. Saya jaga agar bisa menemani itu di alam kubur. Cerdas sekali beliau, karena memang hadisnya begitu. Ketika seorang hamba itu sudah di alam barzakh, setelah ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, maka akan datang salah satu dua sosok makhluk. Jika dia ahlu amal soleh, datanglah rajulun syahid. Hadisnya begitu ya, seseorang wajahnya putih, cakep, datang dengan baik, ramah. Orang baru senang loh. Di kuburan sendiri kok orang koncone nih, jadi nggak cinten mas. Putri mungkin mbak, jadi cinten kok wajah bagus ini, kok datang ke sini. Cerita saya ini amal soleh panjenengan. Inilah yang tadi Habib Rasul sadar dari Nabi ini, yang setia nemani sampai alam kubur amal soleh. Begitu pula amal jahat setia juga, tapi menakutkan masalahnya. Datang setelah orang kita melakukan Munkar Nakir, datang amal orang yang kata Nabi itu wajah yang paling buruk di dunia, yang paling buruk orang ini, dan paling busuk, nggak ada bau yang lebih busuk daripada ini. Datang orang
baunya sangat busuk, mukanya sangat buruk. Kamu siapa? Wajahmu menakutkan, baumu sangat busuk. Dia disiksa malaikat, ditemui orang yang sangat mengerikan. Ngomong, saya wajahku di dunia. Setelah itu disumpahkan di orang buta, dia bawa gada dan mukul terus. Padahal kata Nabi, gadanya untuk mukul gunungnya hancur. Digebuki orang jahat, sing gebuki sama amal jahatnya sendiri. Beda-beda. Maka disinilah orang yang cerdas adalah orang yang sadar tentang kehidupan yang terbatas. Maka hidup tidak lama, hidup ada keterbatasan waktu. Mari kita mencoba mencari amal-amal soleh, utama yang bisa membawa pahala tanpa batas waktu. Di antara adalah sedekah jariyatin, ilmun minta hobi, kemudian waladun soleh. Maka ini anak ini aset besar kita. Kita juga serius ngurusi anak-anak kita. Anak-anak kita kita bagaimana kita usahakan menjadi waladun soleh sehingga kita meninggal ini masih lanjut pahala-pahala yang kita dapat. Baik. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa saddaqa min as-solihin. Kemudian orang yang mati itu baru menyesal, mengatakan, ya Rabb, seandainya kau akhirkan sedikit saja ajalku, maka aku akan sedekah dan termasuk orang yang soleh. Padahal itu tidak mungkin terjadi. Hatta idza jaa ahadul maut qala rabbiirji'un. Ini ada ayat yang semisal, sehingga ketika datang kematian pada salah seorang dari mereka, mereka berkata, ia berkata, Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia ya Rabb, la'alli a'mal sholihan fima taraktu, supaya saya bisa beramal soleh saya tinggalkan. Apa jawaban Allah? Kalla, tidak. Inna kalimatun wa qailu, itu cuma kalimat yang engkau ucapkan. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka sudah menanti alam barzakh sampai hari kebangkitan. Jadi orang-orang yang double gitu, ketika sudah dicabut nyawanya mereka teriak-teriak, Rabbirji'un, ya Allah, yun balikan dunia ya Allah, Allah pengen amal soleh, Allah pengen sholat, pengen sedekah, mati lagi pengen urip sih, ngomong sih. Makanya kita sadar betul ya, supaya kita tidak seperti orang-orang ini yang mereka akhirnya Allah ceritakan menyesal. Ini kan siksaan luar biasa, siksaan fisik, siksaan psikis. Kenapa? Pengen balik, mau di akhirat, pengen kubur, ya disiksa, disakiti, kemudian apa? Tiap pagi sore melihat nerakanya yang lebih mengerikan siksanya, psikis ini. Ya. Jadi luar biasa penderitaan yang dialami orang yang lalai di dunia ini. Nah, jadi jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini. Kemudian Allah tegaskan, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali lan itu tidak akan. La itu kadang-kadang masih mungkin. La talibu fil fasl, tidak ada siswa di kelas. Tapi mungkin masih ada satu di ketiga. Tapi lan pakai nun sudah tidak akan, orang bakal, mungkin. Lalu akhirullah nafsan idza jaa, tidak mungkin satu jiwa itu Allah akhirkan kematian setelah datang waktunya, tidak mungkin, jadi sudah pasti tepat. Maka ada hadis-hadis tentang kepanjangan umurnya itu bukan berarti umurnya terpanjang, seperti ada hadis ya, man sarrahu ayyub satalo fi rizqihi wa insa'alu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen rezekinya dilonggarkan, usianya dipanjangkan, hendaklah menyambung silaturahim. Riwayat Bukhari. Atau innahu man aqta hadzahu minar rifqi faqad aqta hadzahu minal khairi dunya wal akhirah. Siapa yang Allah man uqtiya, siapa yang diberi hadzahu bagiannya di kelembutan, maka faqad uqtiya hadzahu min khairi dunya wal akhirah.
dia telah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini Nabi menyampaikan di antara rezeki yang sangat besar itu ketika seorang hamba diberi Allah sifat lemah lembut, rifqu, arifqu. Wasilaturrahim wa husnul jiwa ya'murani dia, dan menyambung silaturahmi dan memperbagus urusan dengan tetangga itu akan meramaikan suasana, memperbagus keadaan. Wa yazidani fil a'mar, dan dua-duanya bisa menambah usia. Nah, ini seakan ini hadis menambah usia, gitu ya. Berarti kata dalam Quran tidak akan berkurang atau bertambah. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada hadis yang lain menyebutkan ini, innallaha la yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengakhirkan ajal seorang hamba jika telah datang. Wa innama ziyadatu, tapi maksud bertambahnya usia itu fil umri, dalam usia, ayyarzuqahullahu dzurriyyatan sholihatan. Allah akan berikan dia rezeki berupa anak cucu yang soleh. Ya da'una lahu, mendoakannya. Fayalhiquhu du'a'uhum fi qabri, maka doanya sampai ke kuburan mereka. Jadi itu ya, itu. Jadi orang yang suka nyambung silaturahmi, suka berbuat baik kepada tetangga, ini menjadi wasilah diberi Allah anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang baik. Maka ini mari kita semangat ya untuk menjaga silaturahim, terutama kepada keluarga kita. Apalagi zaman sekarang lebih mudah ya. Kalau dulu mungkin silaturahmi harus teko, mau ini sekarang tinggal telepon, mencet HP, kirim uang berapa, itu sudah silaturahmi gitu ya. Mungkin malah dibutuhkan ya, udah makan waktu-waktu cuma ragu duit itu juga sudah lumayan, karena itu menyatukan selama kita kuaskan sehingga nanti usia kita terbatas, tapi Allah berikan kita berbagai kebaikan dengan anak-anak yang soleh. Itu jemaah sekalian, tadabbur ayat kita yang di antara kesimpulannya adalah mari kita jangan sampai lalai dari urusan-urusan dunia, didikir pada Allah. Bahkan urusan apapun biar barokah harus kuat dikirnya. Nabi sampai menjawab ketika tanya, ya Rasulullah, sholat yang bagus mana? Zakat yang bagus apa? Haji yang bagus apa? Sholat yang bagus apa? Jawabnya satu, aktsarul dzikrulillah, yang paling banyak ingat kepada Allah. Apapun yang dilakukan, kita berusaha menggunakan waktu untuk berzikir, waktu kosong kita baca dikir yang paling besar sekali. Kemudian kita sadar kehidupan kita tidak begitu lama, maka mari kita banyak memikir investasi akan kita perkuat. Kita jadikan amal soleh bukan semata kewajiban atau bukan semata tuntutan, tapi justru itulah kebutuhan kita. Jangan kalau ada yang minta sedekah itu sambil ngamuk-ngamuk, sambil ngomongnya gak enak. Sadar itu kebutuhan kita. Kalau punya kasih, kalau nggak punya senyum. Sedekahnya pakai senyum kalau nggak punya. Insya Allah itu diantaranya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi ahlul khair sebelum kematian mendatangi kita. Semoga dengan muadzabah membiasakan amal-amal soleh, nanti kita sudah dihentikan kehidupan kita oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.